Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Militer Saragi dengan NIM 180911206, mahasiswa Fakultas Hukum Unri angkatan 2018, program studi Kekhususan Hukum Tata Negara. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya mengenai latar belakang penelitian saya. Dalam hal ini, pembimbing satu saya adalah Pak Meksasa Indra, kemudian pembimbing dua saya adalah Ibu Desi Artina, kemudian ketua penguji proposal saya adalah Ibu Busliana, kemudian penguji satu saya adalah Pak Junaidi, dan penguji dua saya adalah Ibu Aditya Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang saya angkat di dalam proposal saya. Adapun yang menjadi judul proposal ini yang saya angkat adalah tinjauan yuridis terhadap tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh lembaga negara di Indonesia. Nah, ada beberapa poin yang harus kita pahami dulu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itu ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian konsep pemerintahan Indonesia itu mengenal kekuasaan pemerintahan yang perlu untuk dibatasi. Nah, jadi di masa Orba itu terjadi yang namanya executive heavy, yang dimana kekuasaan eksekutif itu bisa dikatakan hampir menjelajahi ataupun menguasai daripada semua kewenangan yang ada, termasuk legislasi. Jadi pada masa itu, seperti katakan oleh Profesor Mahfud bahwa DPR sebagai badan legislasi yang dimana lahirnya DPR ini adalah utamanya sebagai legislator, itu hanya sebagai pengubah bahasa ataupun penyesuaian bahasa undang-undang yang dimana substansinya itu diatur oleh eksekutif. Kemudian OVMD mengatakan bahwasanya masih banyak problematika yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana eksekutif sangat diberikan kewenangan yang sangat luas dalam hal menafsirkan dan mengelola hukum itu dengan mendalihkan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana penafsirannya itu sangat ditentukan oleh semangat daripada pemerintahan pada masa itu. Jadi tidak ada jadi bisa dikatakan bahwasanya pada masa itu penafsiran konstitusi merupakan penafsiran yang berdasarkan kepentingan daripada pemerintah. Jadi fakta demikian menimbulkan suatu permasalahan di dalam ketatanegaraan Indonesia. Maka dari itu sejak jatuhnya masa Orba, tepatnya pada 1999 itu sudah muncul suatu pemikiran untuk melakukan amandemen. Jadi akhirnya muncullah pemikiran untuk membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam hal pengujian undang-undang terhadap undang dasar. Jadi MK akhirnya lahir pada tahun 2003, ya, tepatnya pada tanggal 13 Desember 2003, yang dimana dalam konstitusi Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C, yang dimana ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia, yang dulunya itu adalah hanya Mahkamah Agung. Nah, kemudian adapun yang menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi itu ada 4. Yang pertama adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang dalam hal ini adalah misalnya seperti DPR, DPD, MAA, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Kemudian yang keempat itu adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kemudian ada satu kewajiban, tapi seiring perkembangannya juga ada mengatakan bahwasanya kewajiban MK ini juga termasuk daripada kewenangan. Misalnya yang mengatakan hal demikian adalah Prof. Salih Isra, Hakim MK. Jadi adapun yang menjadi kewajiban Hakim MK, adapun yang kewajiban daripada Mahkamah Konstitusi itu adalah wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden ataupun wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang menjadi kewenangan dan kewajiban daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi berdasarkan kewenangan dan kewajiban daripada Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam hal ini adalah peranan utama ataupun kewenangan mahkotanya seperti dikatakan oleh
Jim Lee dan Idewa Gede Palguna itu adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang dimana ini menjadi fokus penelitian saya di proposal ini. Nah, jadi kalau kita lihat secara filosofis itu ada 5 menjadi fungsi daripada Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itulah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, the guardian of constitution, yang merupakan suatu peristilaan yang akan sering kita dapati dalam buku-buku yang membahas tentang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua itu adalah Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi. Bahwasanya MK itu merupakan suatu lembaga negara yang dimana dalam hal membuat suatu putusan itu adalah berlandaskan demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah MK sebagai penafsir tertinggi konstitusi. Ya, bahwasanya MK ini merupakan lembaga negara yudikatif dalam hal ini, yang dimana fungsi utamanya adalah dalam hal untuk menafsirkan daripada makna yang terkandung dalam konstitusi. Kemudian yang keempat itu adalah memutus yang kemudian adalah menjadi Mahkamah Konstitusi itu sebagai pelindung hak asasi manusia, ataupun MK sebagai lembaga yang melindungi hak konstitusional, yaitu hak-hak yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, ya inilah menjadi fungsi-fungsi MK secara filosofis yang akan kita lihat dari berbagai kewenangan tadi, yang ada 4 kewenangan tersebut dan 1 kewajiban tadi, hingga kita dapat katakan bahwasanya MK ini memiliki peran yang sangat fundamental dalam hal ketatanegaraan Indonesia, terkhusus dalam hal ini adalah untuk menjaga daripada konstitusi ataupun Pancasila dalam hal tataran pemaknaannya dalam undang-undang yang ada di hukum Indonesia. Kemudian menurut hemat penulis dalam hal ini adalah penulis proposal, yaitu saya, bahwa Mahkamah Konstitusi itu lebih jauh lagi kewenangannya adalah sebagai the guardian of ideology. Kalau kita sering mendengar bahwasanya MK sebagai the guardian of constitution, maka menurut hemat penulis, ya penulis proposal, MK juga lebih jauh lagi sebagai the guardian of ideology. Nah, jadi dalam hal ini Pancasila itu kan kalau kita lihat bahwasanya itu merupakan ideologi bangsa, yang dimana itu dalam tataran abstrak, ya, nilai-nilai abstrak. Maka dari itu konkretisasi daripada Pancasila itu adalah di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu apabila misalnya ada lembaga negara yang melakukan, ataupun siapapun yang di negara Indonesia ini yang melakukan pembangkangan ataupun ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang dimana itu adalah penafsiran daripada pasal-pasal yang ada dalam konstitusi, maka dari itu juga merupakan suatu bentuk, ya, penyelewengan ataupun ketidakpatuhan daripada ideologi bangsa Indonesia, itu Pancasila. Karena jelas bahwasanya Undang-Undang Dasar itu menghimpun nilai-nilai Pancasila. Kemudian lebih jelasnya dalam buku King Sulaiman dikatakan bahwasanya bahkan ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu yang dimana dalam hal pertimbangan hukumnya itu adalah dari pembukaan alinea keempat. Sama-sama kita ketahui bahwasanya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah merupakan nilai-nilai Pancasila. Misal putusan yang dimana dalam hal ini menggunakan pertimbangan hukumnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2013 tentang pengujian undang-undang. Nah, juga Prof. Jimli mengatakan dalam bukunya bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang terhadap dasar itu tidak hanya menggunakan batang tubuh, tapi juga pembukaan. Itu juga secara diksi sudah didukung, ataupun secara tekstual itu didukung. Karena kalau kita lihat dalam kewenangannya tersebut, kewenangan pertama itu mengenai pengujian undang-undang terhadap dasar kan dikatakan hanya undang-undang dasar, tidak dikatakan batang tubuh. Artinya undang-undang dasar itu ya terdiri dari pembukaan hingga batang tubuh. Ini mana dulu kalau di sebelum amandemen juga termasuk penjelasan. Tapi pasca amandemen penjelasan sudah tidak diadakan lagi, yang dimana nilai-nilai yang memiliki nilai normatif itu dimasukkan ke batang tubuh. Itu kesepakatan MPR pada tahun 1999, yang dimana salah satu itu adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian putusan MK itu adalah konstitusi. Jauh dari itu, putusan MK merupakan bentuk nyata pengimplementasian nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi Pancasila. Jadi saya
di salah satu webinar Bapak Ibu sekalian itu pernah bertanya kepada Ide Wagida Palguna. Jadi beliau katakan bahwasanya ya benar ya bahwasanya putusan MK itu merupakan bagian daripada konstitusi. Karena sama-sama kita ketahui kalau kita bicara mengenai pemaknaan konstitusi itu ada dalam arti sempit, ada dalam arti luas. Jadi putusan MK itu merupakan bagian daripada living law, living constitution kalau bahasa konstitusinya. Maka dari itu putusan MK merupakan konstitusi yang hidup kalau kita lihat daripada pemaknaan konstitusi secara luas. Nah, kemudian dengan begitu besarnya peranan Mahkamah Konstitusi, terkhusus dalam hal pengujian undang-undang terhadap undang dasar, artinya bahwa ini merupakan suatu peranan yang sangat penting oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga keselarasan hukum-hukum yang ada di Indonesia itu sesuai dengan Undang Dasar 1945. Itu juga ini dikatakan daripada teori Stephen Baugh, ya, bahwasanya hukum itu harus menyesuaikan dengan hukum tertinggi. Namun faktanya bahwa dalam hal ini saat Mahkamah Konstitusi telah memutus suatu undang-undang misalnya dinyatakan sudah tidak berlaku ataupun dinegatifkan karena tidak sesuai dengan konstitusi. Dalam faktanya masih ditemukan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjut oleh lembaga negara terkhususnya. Ini menjadi suatu permasalahan yang sangat serius karena bagaimana rakyat akan menilai bahwa lembaga negara itu sendiri tidak menindaklanjuti daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Ini akan mencederai ataupun akan mengubah paradigma daripada rakyat Indonesia bahwa bagaimana rakyat Indonesia dipaksa untuk taat terhadap hukum, sedangkan lembaga negara itu sendiri tidak taat terhadap hukum. Nah, ini tentu menjadi suatu permasalahan. Jadi di sini nantinya di proposal penelitian saya itu Bapak Ibu sekalian, itu ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi contoh yang dimana tidak ditindaklanjuti oleh lembaga negara. Bahkan dari yang saya himpun tersebut ada berapa garis besar saya himpun itu ada sampai 2 kali ketua MK itu memperingati presiden, ya, karena dalam hal ini contohnya presiden itu beberapa kali tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini secara luas maksud saya adalah pemerintah, bukan presiden secara personal. Nah, misalnya di tahun 2006 itu Zimli itu menyurati SBY. Kemudian di awal tahun ini Anwar Usman mengeluh kepada Jokowi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti oleh lembaga negara. Kemudian kalau dilihat nanti di dalam perusahaan penelitian saya itu bahwa ada lembaga negara yang paling sering tidak menindaklanjuti putusan MK itu adalah Mahkamah Agung. Itu jelas karena secara historis Mahkamah Agung duluan berdiri dan secara kewenangan sebenarnya Mahkamah Agung dan MK itu hampir sama. Tapi tidak bisa dibantahkan bahwa kewenangan MK itu lebih tinggi derajat pengujian daripada Mahkamah Agung, walaupun secara struktur MA dan MK itu sederajat. Kemudian pemerintah dan DPR itu juga merupakan lembaga negara yang kerap ataupun ya pernah melakukan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian di awal tahun ini ada diskusi ya online melalui Zoom semi daring lebih tepatnya yang dilakukan oleh Paradi. Jadi mana dalam hal ini dalam diskusi tersebut ingin membuat suatu gagasan bahwa bagaimana sebenarnya putusan MK ini bisa betul-betul ditindaklanjuti terkhusus oleh lembaga negara. Artinya bahwa ini juga merupakan suatu permasalahan lama yang saat ini masih dikaji-kaji karena sangat urgent ya kedudukan dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal keberlangsungan daripada ketatanegaraan Indonesia ya. Kemudian jadi secara garis besar sebenarnya itu ada 2 hal yang menjadi titik di mana putusan MK itu kerap tidak ditindaklanjuti. Yang pertama adalah MK tidak memiliki unit eksekutor. Kalau di MA itu ada jurisdikta, di MK tidak ada. Jadi setelah putusan MK tersebut tidak ada yang betul-betul mengawasi dari setelah putusan hingga pelaksanaan, tidak ada yang mengawasi. Bahkan permasalahan kedua itu adalah bahwa putusan MK itu sangat tergantung terhadap kesadaran politik pelaksana putusan. Jadi kalau dalam disertasinya Fajar Laksono Suroso, peneliti senior MK, dikatakan bahwasannya ada yang namanya respek politik. Jadi lembaga negara dalam hal untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu harus membutuhkan yang namanya respek politik. Nah, bagaimana kita katakan bahwasanya respek politik tidak akan efektif, sedangkan kalau kita lihat kesadaran hukum itu masih lemah. Ya, kalau dikatakan bahwasanya
menurut hemat daripada peneliti, bahwa kesadaran hukum yang ada di Indonesia itu masih bersifat kesadaran hukum negatif, yang dimana betul-betul akan dilaksanakan apabila diancam, dipaksa, ataupun ada sanksi di belakangnya. Nah, bagaimana kita bisa tergantung terhadap respek politik tadi? Belum lagi nanti terlepas daripada kepentingan politik daripada lembaga negara yang mungkin akan dirugikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu sebenarnya ya, respek politik itu tidak cukup untuk menjamin terlaksananya putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dengan tindak dilanjutkan putusan Mahkamah Konstitusi oleh Anwar Usman, ya, Hakim MK, dikatakan itu merupakan bagian awal runtuhnya bangsa Indonesia. Artinya sangat serius permasalahan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tersebut, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka dengan ini saya tertarik untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul Tinjauan Juridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh lembaga negara di Indonesia. Adapun menjadi rumusan masalah, itu yang pertama adalah bagaimana kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bagaimana tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Dasar Indonesia. Kemudian bagaimana idealnya tindak lanjut lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui kekuatan hukum putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, untuk mengetahui tindak lanjut putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh lembaga negara Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana idealnya tindak lanjut lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang terhadap Dasar Indonesia. Kemudian teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama teori pembatasan kekuasaan, yang kedua adalah teori hierarki peraturan perundang-undangan, yang ketiga adalah teori kepastian hukum. Kemudian kerangka konseptual ada mengenai pengertian Mahkamah Konstitusi, yang dimana itu berangkat dari pengertian dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah mengenai lembaga negara, itu adalah lembaga negara yang di mana kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana ini merupakan dasar negara Indonesia. Metode penelitian daripada peneliti itu adalah normatif, yang dimana menggunakan pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan, yaitu sumber hukum bahan yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian peneliti menggunakan metode library research, yaitu penelitian kepustakaan. Yang keempat, peneliti menggunakan pengolahan data dengan menggunakan analisis data secara juridis kualitatif. Sistem penelitian bab 1, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan metode penelitian. Bab 2, mengenai tinjauan umum. Bab 3, hasil penelitian. Yang pertama, kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh lembaga negara Indonesia. Yang ketiga, idealnya tindak lanjut lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Ya, sekian presentasi tentang penelitian saya. Mohon kiranya dimaafkan apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian.